Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi wanita yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, karena sebaik-baik amalan, sebaik-baik ilmu adalah yang kita amalkan, dan kelak ilmu yang kita dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melapangkan hati-hati kita, semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wanita terbaik yang pertama adalah wanita yang menjadikan kehidupannya adalah akhirat. Wanita yang memiliki visi, memiliki sebuah tujuan untuk mengejar kehidupan akhirat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya akhwat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepada kita kebahagiaan di negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan kita sadar bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sebentar saja. Kita ini semuanya akan pulang kampung ke negeri akhirat. Maka dari itu jangan sampai kehidupan yang sebentar ini akhirnya kita lupa dari tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbanyak amal solih, yang nanti amal solih itu akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya tidak akan ada gunanya apa yang saat ini kita kejar dari sesuatu kalau bukan tujuannya untuk Allah dan untuk negeri akhirat. Subhanallah. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi negeri akhirat adalah sebuah tujuan utama, yang pertama kali harus kita lakukan adalah benahi diri kita, benahi niat kita. Benahi niat kita. Menjeda sejenak di dalam kehidupan kita itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, terkadang kita di dunia ini sibuk otomatis. Ya, ada nggak ibu-ibu yang sibuk otomatis? Bangun pagi hari, melakukan aktivitas seperti biasa, tiba-tiba melihat anaknya sudah besar, ya. Jadi nggak ada memiliki visi akhirat. Bahkan subhanallah, kalau ada seorang wanita, dan ini umum, wanita ataupun laki-laki, dia bangun dari tidurnya, yang teringat adalah negeri akhirat, apa yang sudah kulakukan semalam, apa yang saya akan lakukan hari ini dari amalan-amalan salih, maka busyrah, kabar gembira dari Allah. Allah akan satukan dunia yang berceceran untuknya, dan dia dalam keadaan tidak lagi mau berambisi dengan dunia itu. Sebaliknya teman-teman, ketahuilah barang siapa yang dia bangun tidur dari kita nih, tujuan utama yang dia ingat adalah dunia, dan dunia. Maka Allah akan berikan di hadapannya rasa kekhawatiran. Allah akan cerai-beraikan dunianya. Kefakiran senantiasa mengikutinya. Subhanallah. Dia merasa, ya Allah, nanti bagaimana saya makan hari ini? Nanti bagaimana dengan anak-anak setahun yang akan datang? Nanti bagaimana? Semuanya terpikir masalah dunia. Dan itu akan membuat hidupnya cemas ya akhwat. Jadi kita mulai lagi bermuhasabah. Bangun tidur, yang kita ingat ini apa? Apakah yang kita ingat adalah amal salih atau yang kita ingat orderan? Bangun tidur, yang kita ingat apakah langsung otomatis membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur?
atau yang kita ingat, ya Allah, nanti bagaimana dengan mobil saya misalnya, subhanallah. Dan yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah diri kita masing-masing. Maka dari itu perbanyak doa kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Atau kita berdoa, ya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini bagus doanya ya akhwat. Yang pertama yang tadi doa yang saya baca, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan ambisi kita itu yang pertama kali adalah dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Jadi kita minta agar kehidupan yang kita sebentar ini bukan hanya mengejar dunia dan dunia dan dunia. Dan dunia itu teman-teman semakin dikejar dia semakin lari. Seperti bayangan. Teman-teman kalau berdiri, teman-teman mengejar bayangan. Kira-kira bayangannya semakin dikejar semakin sampai atau justru semakin jauh? Semakin jauh. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau kita pengen bayangan mengejar kita, maka balikkan badan kita. Maka bayangan yang akan mengejar. Coba cek ya, nanti habis ini teman-teman ya, praktek, teman-teman berdiri, balikkan bayangan yang mengejar. Begitulah dunia. Kalau kita tujuan utamanya adalah akhirat, tujuan utamanya adalah ridhanya Allah, dunia teman-teman akan mengejar kita. Ya, jangan pernah takut dengan dunia. Subhanallah. Dunia itu kalau diumpamakan ya seperti seseorang yang mencelupkan air ke dalam lautan. Lautan itu kan luas ya. Kemudian dia naikkan jarinya. Nah, itulah air yang sedikit itu yang dibawa, itulah dunia. Kalau dibandingkan dengan negeri akhirat yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, yang tadi saya katakan sebuah doa teman-teman, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang itu menjadi sumber kehidupan kami. Subhanallah. Karena orang kalau dia hidup dengan agama yang baik, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina. Ya Allah, jadikanlah akhirat kami itu Engkau perbaiki karena itu adalah tempat kita kembali. Wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashina. Ya Allah, perbaikilah keadaan dunia kami karena di sinilah kita tinggal. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami itu nanti sebuah waktu untuk kita beristirahat dari hiruk pikuknya dunia. Subhanallah. Kalau teman-teman masih merasakan adanya kelelahan karena teman-teman masih berada di dunia. Kalau teman-teman masih merasakan adanya problem, masalah dari satu masalah ke masalah berikutnya, itu wajar karena kita masih berada di dunia. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, kapan istirahatnya orang beriman? Kata beliau, istirahatnya orang beriman kalau kakinya sudah menginjakkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitulah keadaan ulama-ulama zaman dahulu. Mereka memiliki sebuah cita-cita yang mulia, yaitu negeri akhirat. Ya subhanallah. Mereka mengingat negeri akhirat. Coba kalau kita lihat ya teman-teman, para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an. Mereka itu kalau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditanyakan adalah, ya Rasulullah. Mereka akan bertanya, amalan apa yang membuat Rabbku ridha? Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memberatkan timbangan seseorang di akhirat nanti? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka bertanya tentang negeri akhirat. Mereka memiliki tujuan yang jelas. Wanita-wanita ini, para sahabiah, mereka berlomba-lomba untuk mengejar negeri akhirat, untuk memperbanyak amal salih. Subhanallah. Bahkan dalam beramal salih ya akhwat, ya, kita itu bukan hanya berdiam diri, bermalas-malasan, tapi kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menyaingi seseorang dalam hal dunianya, saingi dia dengan akhiratnya. Jangan pernah sedih kalau kita lihat ada seseorang yang Allah berikan dunia yang banyak dan kita tidak bisa menyainginya. Katakan pada diri kita masing-masing, saya akan menyaingimu dalam kehidupan akhirat. Saya akan menyaingimu dalam beramal saleh. Ya subhanallah. Tadi yang pertama apa? Wanita terbaik itu wanita yang tujuannya adalah negeri akhirat. Baik.
Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu wanita terbaik adalah wanita yang mengejar negeri akhirat, maka yang perlu kita lakukan juga sebagai seorang muslimah, teman-teman, pelajari juga bagaimana kehidupan akhirat nanti. Ya, seorang muslimah itu harus punya waktu untuk belajar bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kemarin ikut Zoom hari Selasa, ya, di pagi hari pukul 6, kita sedang membahas tentang surah Al-Waqiah. Kalau ada teman-teman di sini yang ikut grup Mutiara Hikmah, mesti ada info. Hari Selasa kita sedang membahas masalah surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah itu, teman-teman, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang bagaimana keindahan surga. Subhanallah. Teman-teman boleh belajar surah Al-Waqiah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu indahnya surga yang akan Allah sediakan bagi wanita-wanita beriman, bagi wanita-wanita muslimah. Kenapa kita harus belajar bagaimana keindahan surga, ya akhwat? Agar kita itu rindu, ya, agar kita itu kangen. Teman-teman bisa lihat kalau ada orang baru pulang haji, baru pulang umrah. Mungkin di antara teman-teman kan pengen dengar ceritanya, ya. Biasanya orang Indonesia kan begitu, ya. Cerita gimana kemarin hajinya, dan orang yang berhaji itu bercerita kemarin pas haji begini, kemarin pas umrah begini. Kira-kira teman-teman yang belum berangkat ke sana pengen enggak berangkat ke sana? Yakin? Kenapa kok pengen? Karena diceritakan begitu, ya. Gambaran kota Makkah itu seperti apa, nikmatnya beribadah di sana itu seperti apa. Maka sama, kalau kita belajar bagaimana gambaran surga, kita kangen untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar kengerian neraka, maka kita takut untuk beramal yang mana amal tersebut ternyata mendekatkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita tahu mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Ya, subhanallah. Dan kita juga belajar tentang negeri akhirat, di antaranya adalah hisab misalnya. Kita percaya bahwa di negeri akhirat itu ada yang namanya timbangan, ada yang namanya hari perhitungan, mizan, timbangan, hisab, hari perhitungan. Sehingga kita wanita muslimah akan berhati-hati manakala misalnya mengoleksi baju-baju, karena kita tahu besok di akhirat akan ada yang namanya hari perhitungan. Kita belajar tentang as-sirat, tentang sebuah jembatan, di mana jembatan itu lebih tipis daripada rambut yang ada pada diri kita. Dan di situ kita bisa ambil pelajaran agar kita lebih berhati-hati beramal salih. Karena kita tahu di jembatan sirat itu orang-orang akan Allah berikan balasan sesuai dengan amal saleh yang ia lakukan di dunia. Subhanallah. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa negeri akhirat adalah tempat kembalinya kita, yang kedua, wanita terbaik di mata Allah adalah hamba Allah yang salihah. Karena kita tahu bahwa kita sedang berada di dunia, maka jadilah hamba Allah yang salihah. Beramallah untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah juara-juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah kalian di dunia, lakukan amal salih, jadilah hambaku yang salihah, karena Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat bagaimana amalanmu. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan besok engkau akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi di dunia ini, Bu, kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kan? Coba kalau teman-teman lebih mengerti lagi apa itu makna istirja, apa itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah teman-teman, ini yang sering kita lalai. Terkadang kita itu lebih bahagia manakala menjadi juara di hadapan manusia, dan kita lupa bahwa juara di hadapan Allah itu yang harus kita cari. Dan untuk menjadi juara di hadapan Allah, menjadi terbaik di hadapan Allah, lakukan berbagai macam amal salih, dan carilah amal-amal salih yang dirahasiakan.
Karena ini yang akan bermanfaat untuk kita di kehidupan nanti. Jadilah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan amal-amal salih, yang amal salih itu dirahasiakan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contoh di antara amal salih, teman-teman, di antara amal salih yang kita rahasiakan adalah bangun malam. Misal beruzlah, ya, kita bangun berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penghuni rumah bangun, kita bangun duluan. Ya, kita ambil air wudu, benar-benar kita baguskan wudu kita, wudunya sesuai dengan wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, berdoa setelah wudu. Barang siapa yang berdoa setelah wudu, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya. Subhanallah. Kemudian dia salat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan baginya surga. Setelah ia salat, ia menangisi dosa-dosanya. Jadi kita itu perlu loh teman-teman, bangun malam ingat-ingat, ya Allah, rasanya dosaku itu banyak sekali di hadapanmu. Hanya engkau yang terlalu baik kepada hamba, ya engkau tutupi aib-aib hamba. Ya subhanallah. Teman-teman, kalau kita boleh jujur kepada Allah, maka niscaya kita akan banyak menangisi dosa-dosa kita. Allah yang selama ini memberikan makan kepada kita, Allah yang selama ini memberikan minum kepada kita, Allah juga yang selama ini memberikan kepada kita ilmu, Allah yang memberikan kepada kita anak-anak, Allah yang memberikan udara segar kepada kita. Tapi terkadang kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisilah dosa-dosa kita di malam hari, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing diri kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh. Banyak-banyak doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita tuh banyak ditolong oleh Allah untuk bisa beramal salih, maka banyak-banyak doa ini. Ya teman-teman yang sudah hafal, sering-sering dibaca doanya. Kemudian di malam hari kita bisa baca Al-Quran. Ya subhanallah. Setelah kita baca Al-Quran, baru kemudian kita bangunkan pasangan kita. Ya, suamiku, kekasihku, belahan jiwaku, ayo bangun. Kita bisikin di telinganya, ayo bangun, jangan kau gunakan waktumu semuanya untuk tidur. Ayo bangun, kita sholat. Bangunkan anak-anak. Nak, solih, soliha, ayo bangun. Allah sedang turun ke langit dunia. Minta kepada Allah. Bukankah Allah yang berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku beri. Wahai anakku salih dan salihah, ayo minta sama Allah. Minta agar Allah memudahkan segala niat baikmu. Ya, kita subhanallah dialog dengan anak. Dan ini yang saya rasakan, subhanallah, anak-anak kalau dibangunkan teman-teman bangun duluan, terus setelah itu bangunkan teman-teman, itu ada rasa kedekatan dengan anak-anak. Ya, sekali-kali bukan hanya kita yang membangunkan. Kalau dalam keluarga saya, biasanya terkadang saya ingin meminta kepada suami untuk membangunkan anak-anak. Bi, minta tolong ya kerjasamanya bangunkan anak-anak. Untuk membangun kedekatan antara ayah dan anak-anak. Ini juga perlu. Jangan sampai amal solihnya diborong oleh kita semua. Suami kita membangunkan, yang bangunkan anak-anaknya. Nak, solih, solihah, ayo bangun. Sebelum subuh, biasakan anak-anak itu bangun. Kalau yang di rumahnya ada jendela, dibuka jendelanya, nggak apa-apa. Biarkan mereka merasakan angin sepoi-sepoi ya. Kalau teman-teman yang rumahnya masih banyak sawah itu, masya Allah indah sekali ya, masya Allah. Nah, sekali lagi teman-teman, jadi yang kedua menjadi hamba Allah yang salihah. Tadi bisa ya dengan bangun malam. Yang kedua bisa dengan memperbanyak ibadah saum, ibadah puasa. Ya, ini juga amalan rahasia. Dan pastinya ketika kita ingin berpuasa, kalau misalnya kita menjadi seorang istri, maka kita izin kepada suami kita. Sayangku, misalnya pas suaminya lagi nggak ada di rumah, boleh nggak saya berpuasa? Kata suaminya, iya silahkan puasa aja. Maka kita berpuasa. Coba lihat, subhanallah, para sahabiah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Mereka kalau teman-teman baca sirahnya, mereka rata-rata mereka itu adalah hamba Allah yang sawamah. Apa itu sawamah? Rajin berpuasa. Ya subhanallah. Dan kita tahu ibunda-ibunda kita ummahatul mukminin, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh menikah, dan yang mereka lakukan totalitas menjadi hamba Allah
Allah yang salihah. Mereka siang harinya diisi dengan banyak berpuasa, malam harinya mereka isi dengan bangun malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di antara amalan teman-teman yang bisa kita rahasiakan dan kita bisa menjadi hamba Allah yang salihah, juara di hadapan Allah, adalah memperbanyak berzikir. Ya, memperbanyak berzikir. Subhanallah. Kita bisa berzikir dengan suara yang sangat pelan, ya. Kita bisa berzikir dengan tidak diketahui oleh orang lain. Kita sedang menunggu, kita sedang duduk, kita sedang dalam keadaan masak, mulut kita berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah. Dan kita juga bisa memperbanyak istighfar, ya akhwat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus kita tidak pernah tahu amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Zikir yang kita istiqomahkan, inilah harapan kita yang akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa saya katakan zikir ini ringan untuk kaum wanita, untuk emak-emak? Ringan jika dibandingkan jihad di jalan Allah. Ringan jika dibandingkan emak-emak harus sholat, ya kan? Apalagi yang punya anak-anak kecil mau sholat, Allahu Akbar, anaknya naik-naik. Ya begitu ya ibu-ibu ya. Mau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anaknya pengen kenalan sama Al-Quran. Ya Al-Qurannya diambil, kemudian dibawa lari kemana-mana. Ya begitu kan emak-emak? Ya Masya Allah. Jadi subhanallah, berzikir ya teman-teman, lisan kita itu selalu basah ya untuk berzikir kepada Allah. Itu adalah amalan yang paling ringan. Bukankah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semuanya bahwa ada zikir di mana zikir ini bisa memberatkan timbangan kita di negeri akhirat. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan. Apa itu zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan zikir ini ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangan di akhirat, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman. Ya subhanallah. Maka dawamkan ya akhwat, istiqomahkan baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian ya akhwat, untuk menjadi hamba Allah yang salihah, subhanallah, di antara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu bisa kita rahasiakan. Subhanallah, apalagi di zaman sekarang, subhanallah, kita akan lebih mudah misalnya ya, sedekah kita tidak harus keluar rumah. Ya, hanya ada misalnya HP, kita bisa transfer, dan katakan biasanya kan ada misalnya mau ditulis enggak namanya, katakan saja ini dari hamba Allah. Ya subhanallah. Setiap kali melihat kebaikan, misalnya ada orang kirim flyer ke kita, ya Masya Allah, kemudian kita bergegas untuk sedekah. Sedekah dengan harta itu teman-teman nggak harus nominalnya besar. Ya nggak harus nominalnya besar. Saya dapat kabar dari bagian admin Mutiara Hikmah, Masya Allah, ada seorang wanita, Masya Allah, Tabarakar Rahman, wanita yang dia katanya setiap hari itu berdonasi 5.000. Subhanallah, 5.000 dawam setiap hari. Subhanallah. Dan itu biasanya beliau bilang ke bagian admin, saya laporannya setiap bulan ya, nggak setiap hari gitu ya, Masya Allah. Dan itu subhanallah, mungkin angka 5.000, angka 3.000 di mata kita itu angka yang biasa kita kasih ke anak-anak gitu ya. Dan itu subhanallah menjadi amalan yang kita tidak akan pernah tahu. Bisa jadi sedekah kita yang kita sembunyikan itulah yang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah. Teman-teman, bukankah kita ingat bahwa Rasulullah SAW itu pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kengerian neraka, dan mayoritas penduduk neraka di sana adalah wanita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di dekat jamaah kaum wanita? Kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Subhanallah, para sahabiah waktu itu teman-teman, mereka itu kondisi hatinya bersih, jernih. Subhanallah. Ketika Rasulullah mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian, maka Bilal pun menggelar imamahnya. Bilal menggelar selendangnya, imamahnya digelar ya, subhanallah. Dan para sahabiah mereka melemparkan anting-antingnya. Ya, dalam riwayat itu anting-antingnya dilepas, dilemparkan, disedekahkan. Cincin yang dipakai disedekahkan. Subhanallah. Begitu lembutnya mereka ya, subhanallah. Ketika ada perintah untuk bersedekah, mereka dengan cepat bersedekah. Allahu Akbar. Dan teman-teman yang mungkin hari ini diuji oleh harta, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya sedikit harta, tidak
tidak usah bersedih. Karena sejatinya sedekah itu tidak harus dengan harta. Teman-teman senyum kepada saudaranya, itu sudah dihitung dengan sedekah. Teman-teman berkata-kata baik, itu juga sedekah. Teman-teman sholat duha 2 rakaat, itu juga sedekah. Teman-teman berzikir subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, itu juga dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah. Allahu akbar. Mari saya ajak diri saya dan teman-teman perbanyak amalan-amalan solih yang sir. Kalau bahasa Arabnya itu sir. Sir itu yang rahasia, yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Subhanallah. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan Allah ridha kepada kita dan kita juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu teman-teman, kalau sudah suka kepada hambanya, subhanallah ya, maka Allah akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, kata Allah, cintailah fulana bin fulan, karena ia telah merahasiakan amalan-amalan yang banyak ya, yang hanya diperuntukkan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah pun ya subhanallah menyelipkan kepada penduduk bumi rasa untuk mencintai Mbak Rizki. Ya subhanallah. Jadi kalau kita banyak beramal salih teman-teman yang dirahasiakan, maka bukan hanya saja yang dapat kita rasakan itu cintanya Allah, tapi juga kita juga dapat ya subhanallah di hati manusia itu adanya rasa cinta, subhanallah. Maka ini perlu yang saya ingin beritahukan kepada kita semuanya, kepada teman-teman, mari mulai sekarang tulis ya di to-do list 1 Dzulhijjah kita akan melakukan apa dari berbagai macam amal saleh. Setiap diri kita itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Ada teman-teman yang saat ini belum menikah, mungkin bisa membaca berjuz-juz Al-Quran ya. Ada teman-teman yang saat ini subhanallah amal solih andalannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah sepuh, sudah lansia, kemudian ia dengan sabar masya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada pula teman-teman yang saat ini menjadikan amal unggulannya berbakti kepada suaminya, subhanallah. Ada pula teman-teman yang menjadikan amal unggulannya adalah dengan bersedekah. Setiap diri kita punya kesempatan untuk beramal solih, maka carilah amal solih mana yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, wanita yang terbaik subhanallah adalah wanita yang bisa menjadi istri salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita, beliau bersabda, "Ala ukhbirikum binisaikum min ahlil jannah." Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan wahai para sahabat kepada kalian istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surga? Apa kata Rasulullah SAW? Ini berarti untuk kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, istri-istri yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-wadud. Al-wadud itu ibu, teman-teman, adalah rasa penyayang, tidak kasar ya, tidak banyak apa ya istilahnya, karena beda yang namanya tegas dan galak. Tidak galaknya, tegas iya tapi galak tidak. Al-wadud itu dia lebih ke rahim, penyayang, penyayang kepada siapapun yang ia temui, penyayang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Inilah al-wadud. Coba cek diri kita masing-masing, kita itu sudah al-wadud atau belum? Yang kedua adalah al-walud. Al-walud ini adalah wanita-wanita yang anaknya banyak. Jadi teman-teman yang anaknya banyak, berharaplah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yaddi zawjiha wa taqul la adzuqu ghamdan la adzuqu ghadman hatta tarda. Yang ketiga nih, sifat wanita salihah, istri salihah, dia adalah istri yang apabila mengalami problem rumah tangga, subhanallah. Jadi ini banyak sekali ya zaman sekarang itu problem-problem rumah tangga, dan alhamdulillah suami buat kajian di studio Mutiara Hikmah, buat kajian fikih rumah tangga, di live kan di Niaga TV setiap hari Jumat dan Sabtu. Terus saking
saking banyaknya problem rumah tangga zaman sekarang. Kalau dia mengalami sebuah problem rumah tangga, ada kalanya suami misalnya dalam keadaan tidak ridho di hari itu, maka suami istri yang salihah, dia akan mencium tangan suaminya dan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, wahai belahan jiwaku, wahai kekasihku, pangeranku, saya mohon maaf apabila hari ini telah membuatmu kecewa, apabila hari ini telah membuatmu marah, tidak ridho. Bahkan saya tidak bisa memejamkan mata manakala engkau tidak ridho, wahai suamiku. Kira-kira Bu, teman-teman, kalau semua istri orang-orang beriman ini memiliki sifat seperti ini, perceraiannya banyak atau tidak? Perceraian sedikit. Kenapa? Karena apa? Besoknya sudah baikan lagi. Ya. Yang ada sekarang itu, subhanallah, terkadang seorang istri sudah diberikan banyak kebaikan oleh suaminya. Terjadi sebuah problem rumah tangga, kan yang namanya kehidupan rumah tangga itu nggak mulus-mulus terus. Kadang kalau kita lewat jalan tol saja kan nggak lurus terus. Kadang ada yang nanjak turun, ya itulah kehidupan. Subhanallah, istri salihah ini teman-teman, ketika dia tahu bahwa ada problem dalam rumah tangganya, yang pertama kali ia harus lakukan adalah introspeksi, bermuhasabah, tidak menyalahkan suaminya semena-mena. Dan kalau ia tahu bahwa ternyata suaminya telah memberikan banyak kebaikan, maka ia mengatakan kepada suaminya, jazakallahu khaira. Subhanallah, banyak di antara wanita zaman sekarang itu yang dia sudah diberikan kebaikan oleh suaminya, kemudian terjadi problem rumah tangga, dia mengatakan kepada suaminya begini, mas, nyenengan ini nggak pernah berbuat baik sekecil pun kepada diriku dan anak-anak. Nyenengan ini orang yang saya benci misalnya ya, di dunia ini tidak ada kebencian kecuali sama nyenengan. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Kita ingat lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara sifat wanita itu ia banyak melupakan kebaikan suaminya. Subhanallah. Kalau ibu-ibu lagi punya problem sama suami, tolong dicatat lagi. Ya, ambil kertas, catat, minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan suamiku. 1, suami mengantarkan anak-anakku, ya. Suami memberikan nafkah. 3, misalnya suami nyuci piring. Itu kebaikan ibu-ibu, subhanallah. Ada nggak di antara ibu-ibu di sini suaminya yang nyapu-nyapu, nyuci piring? Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Suami suatu hari membawakan bunga. Ya, masya Allah, itu kebaikan. Suami suatu hari bawa apa? Biasanya mama tuh bawa tas branded misalnya ya. Wah, itu juga kebaikan. Suami suatu hari bawa abaya misalnya ya. Itu juga kebaikan. Catat. Sekecil apapun catat. Suami suatu hari bawa sendal jepit misalnya. Loh, itu kan kebaikan. Catat tuh, catat. Nanti setelah dicatat semuanya, baru kita keingat, ya Allah, ternyata suami saya tuh banyak sekali berbuat baik. Ya, kemudian kita introspeksi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, subhanallah. Masalahnya zaman sekarang, kalau orang sedang punya problem dengan suaminya, itu mereka berdua, suami istri ini saling menaikkan ego. Ya, nggak ada yang ngalah satu sama lain. Istrinya mau minta maaf, setannya mulai bisikin, ngapain kamu minta maaf? Yang salah siapa? Gitu ya, subhanallah. Bu, saya sering mengatakan, kalau suami jenengan itu masih memberikan nafkah lahir batin, bersyukur dulu kepada Allah. Urusan nanti, masya Allah, tabarakar rahman, suami kita punya khilaf, punya kesalahan, itu manusia, fitrah. Kita saja sebagai seorang wanita, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang istri, kadang pernah berlaku khilaf, kadang pernah melakukan sebuah kesalahan. Subhanallah. Dan disinilah yang harusnya kita lakukan. Ya, berbaik sangkalah kepada suami kita. Ya, jangan perbanyak berburuk sangka. Terkadang subhanallah, problem-problem rumah tangga itu menjadi besar berawal dari problem-problem yang kecil. Ya, saya pernah bercerita, ibu-ibu, ada suami istri yang dia mau bercerai, ternyata problem pertamanya adalah karena istrinya nggak tahu kalau suaminya nggak pernah bawakan bunga. Suaminya juga nggak ngerti kalau istrinya mau dibawakan bunga. Hanya problem itu awalnya, akhirnya jadi besar. Subhanallah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan hamba istri yang salihah, jadikan hamba istri yang patuh kepada suami hamba. Apabila suami hamba menasehati, maka jadikan telinga ini teman-teman untuk bisa mendengarkan. Dengarkan dulu. Seorang laki-laki itu sifatnya, kalau ia berbicara pengen didengarkan.
Dan terkadang wanita itu lebih banyak bicaranya daripada mendengarkan. Jujur nggak Bu? Begitu kan? Begitu napa mboten? Napa di maba semuanya kalau suaminya berbicara didengarkan gitu. Kan fitrahnya kadang pengen bicara begitu ya. Tahan lisan kita, dengarkan dulu. Baru kemudian kita berkata kepada suami kita, wahai suamiku, boleh nggak saya berbicara? Kalau suaminya bilang silahkan dek, boleh berbicara, kita bicara. Dan subhanallah teman-teman, ini yang menjadi PR untuk kita hari ini. Jangan sampai subhanallah akhirnya kita menjadi istri-istri yang tidak berbakti kepada suami kita. Ingat, suami kita itu neraka kita atau surga kita. Ingat bahwa kalau suami kita ridha dan kita meninggal dunia, maka Allah akan berikan kepada istri-istri salihah ini surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau di antara teman-teman ada yang diuji hari ini suami-suami yang belum salih, maka bersabarlah, bersabarlah. Sampai kapan bersabar? Sampai Allah wafatkan kita. Kalau saya sering dapat pertanyaan, Ustazah, sabar itu kan ada batasnya? Tidak ada batasnya. Allah memanggil kita 2 menit lagi, kita artinya harus bersabar 2 menit lagi saja. Dan itu cukup modal bagi kita untuk merayu Allah, wahai Rabbku, dulu suamiku dolim misalnya ya. Dulu suamiku tidak berbuat baik dan saya sabar misalnya. Dan sabarnya saya 2 menit misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Enak napa mboten? Sabarnya cuma 2 menit. Enak. Ya, Masya Allah. Jadi terus kita bersabar. Yang kedua, kalau misalnya diuji dengan suami yang belum salih, minta dulu sama Allah. Banyak-banyak berdoa. Ya, doakan suaminya. Siapa yang memegang hati suami kita, ibu-ibu? Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, salihkan suamiku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk suamiku. Terus nangis. Ya, minta sama Allah. Merayu kepada Allah. Ya. Dan ingatlah bahwa batu yang besar, ya saya sering mengatakan begitu. Batu yang besar, kalau ditetesi air hujan setetes demi setetes, maka ia pun akan berlubang. Ya, terus doakan suaminya. Baik. Kemudian yang terakhir, oh ya, ibu-ibu kalau pengen lihat gambaran istri salihah, baca kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Baca kisah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temui pernah di dapur Rasulullah SAW itu tidak mengepul, ya. Pernah kita dapati isinya Rasulullah SAW harus menahan lapar karena nggak ada yang bisa dimakan. Kita juga akan dapati waktu Khadijah radhiyallahu anha akhirnya harus pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, ya. Pada waktu kisah di embargonya, ya, makanan tidak bisa masuk sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha harus makan daun-daunan. Ya, baca kisah-kisah mereka dan kita akan melihat betapa luar biasanya istri Rasulullah SAW menjadi istri-istri salihah. Subhanallah. Baik, kemudian yang terakhir di antara wanita yang terbaik, ya, adalah menjadi ibu yang salihah. Subhanallah. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku bahwa seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, sekolah utama bagi anak-anaknya. Kalau ada seorang ibu bisa menyiapkan generasi yang terbaik, maka akan muncul generasi-generasi yang terbaik. Sebaliknya, jika ada seorang ibu yang ia meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam mendidik anaknya, maka akan muncul generasi-generasi yang rusak. Jikalau hari ini Allah berikan amanah kepada kita seorang anak, yang perlu kita perhatikan adalah apakah saya sudah bisa menjadi ibu yang salihah? Apakah saya sudah bisa atau sudah pantas mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya harapkan? Atau ternyata selama ini amanah yang Allah titipkan kita sia-siakan? Menjadi bahan renungan untuk kita teman-teman, karena sejatinya semua diri kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Selagi anak-anak kita membutuhkan kita di masa kecil, maka marilah kita mendampingi mereka. Jangan pernah menyesal ketika di masa kecil anak-anak kita tidak perhatian kepada mereka, dan ternyata ketika kita sudah tua, anak-anak kita yang akan meninggalkan kita. Coba tengok sejenak waktu mereka kecil di manakah kita berada, dan didiklah anak-anak kita teman-teman sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena banyak orang tua zaman sekarang yang menitipkan mimpinya kepada anak-anak dan melupakan fitrah yang telah Allah selipkan kepada diri anak-anak. Subhanallah. Kemarin siapa di maba kapan dibagi rapot? Ibu-ibu dibagi rapot itu
ketika anak-anak dibagi rapot, maka seharusnya yang pertama kali dilihat itu bukan seberapa bagusnya nilai akademik atau seberapa cepat nilai hafalan, tapi lihatlah kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, semua atas pertolongan Allah. Kemarin sama di tempat kami di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan juga pembagian rapot ya. Kita ketika ibu-ibu itu, terutama emak-emak ya, ada juga bapak-bapak yang memberikan kepada anak-anak ya. Jadi kita sepaket tuh, rapot sama penghargaan karakter. Jadi kita ada observasi karakter satu-satu anak, setiap anak itu unik dan setiap anak itu punya kelebihan. Kita fasilitasi dengan seperti ya macam-macam. Kadang kemarin akrilik, kadang ada juga yang figura itu kita tulis ya, Mas ini, Mbak ini punya kelebihan ini. Nanti kita berikan kepada orang tua dalam keadaan orang tua melihat dan kemudian memberikan kepada anak-anak. Jadi sebelum rapot itu dibuka, orang tua tahu, oh ternyata anakku subhanallah Allah titipkan jiwa pemimpin. Oh ternyata anakku dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan sabar. Oh ternyata Allah titipkan kepada anakku rasa empati yang sangat besar. Dan itu kita hargai. Ya subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa menjadi ibu yang baik, yang senantiasa bisa melihat kelebihan dari anak-anak kita, bukan hanya kekurangannya. Kasihan anak-anak kita kalau sampai mereka di masa kecil mereka, di masa pendidikan mereka selalu ditekan oleh kita. Biarkan mereka memiliki rasa untuk dihargai oleh kita sebagai seorang ibu, dan jangan habiskan waktu kita semuanya untuk meninggalkan, tidak mendidik mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata, barang siapa yang menyia-nyiakan masa kecil anak-anak, tidak mendidiknya dengan pendidikan agama, maka kelak ia akan menyesal ketika tua nanti. Jangan sampai kita menyesal ketika kita hanya mendidik anak-anak kita dengan ilmu dunia, kemudian ketika kita meninggal dunia tidak ada lagi kiriman doa dari anak-anak kita. Anak-anak kita sibuk dengan dunianya masing-masing. Bahkan subhanallah kita sudah banyak dengar kisah teman-teman, orang-orang yang mendidik anaknya dengan dunia, kemudian pergi ke luar negeri dalam keadaan orang tuanya sakit dan meminta anaknya untuk pulang. Ia berkata, wahai ibu, saya sibuk ya, tidak ada waktu libur untuk kerja, tidak ada waktu libur untuk pulang ya subhanallah. Dan kita berharap kepada Allah semoga ketika kita membimbing anak-anak kita di masa kecil dengan pendidikan agama, Allah akan solihkan anak-anak kita. Busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang hari ini diberikan kesempatan untuk mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak. Busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Itulah yang akan kita bawa nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Anak kita akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan subhanallah, harapan kita ketika kita sudah terbujur kaku di kubur adalah anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita suami-suami yang salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi semua amal kehidupan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan berasal dari diri saya, jika ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.